terhadap sesama maupun juga lingkungan. Laki-laki dan perempuan diciptakan dalam kesetaraan untuk mengembangkan kasih itu sebagai teman hidup dan penolong bagi satu dan yang lain. Kesetaraan ini semakin menguatkan mereka untuk senantiasa bertekun mewujudkan kehendak Allah, yaitu menjaga kesatuan dan keharmonisan dalam hidup berkeluarga. Disinilah sakramen perkawinan menjadi nampak jelas dan punya arti. Namun pada kenyataannya sampai sekarang ini banyak hidup berkeluarga yang gagal. Tetapi juga kita bersyukur bahwa meskipun banyak rintangan dan tantangan, banyak juga keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga Katolik yang berjuang bahkan sampai akhir hidup. Untuk itu pada kesempatan ini lewat bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan, kita mau diberikan pengertian maupun diberikan dasar-dasar untuk mendudukan kita dalam kehidupan berkeluarga. Untuk itu, agar layak kita merayakan misteri penyelamatan ini, mari kita merendahkan diri. Kita mengakui akan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. saya berdosa. Saya semua berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya Engkau dan saya semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marabakti nomor 184. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Yesus Kristus Putra Bapa, kasihani kami. Imam Agung berantara dengan doa Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Yesus Kristus Juru Selamat, kasihani kami. Imam Agung Maharaim, ampunilah kami. Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marabakti nomor 199. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada
Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Engkaulah kudus, dan Engkaulah kudus, penghibur hati kami yang berduka. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagimu Allah diturunkan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat syukur puji selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita ikuti doa kolekta bersama-sama dalam hati. Bagi umat yang ada warta paroki dapat mengikuti dalam hati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, sumber cinta kasih, Engkau menciptakan semesta alam sebagai tempat yang luas di mana orang saling memerlukan untuk mengalami cinta kasih-Mu. Singkirkanlah kiranya ketegaran dan kesombongan hati yang menjauhkan suami dan istri satu sama lain, yang menyelubungi citra-Mu pada setiap orang. Berikanlah kesetiaan yang takkan memutuskan apa yang sudah Kau ikatkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan duduk dan mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kejadian. Beginilah firman Tuhan Allah, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu, untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika manusia itu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambilnya dari manusia itu,
dibangunlah oleh Tuhan Allah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia telah diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang bertakwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jeripayahmu, berbahagialah engkau dan baiklah Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat keturunan anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, untuk waktu yang singkat, Yesus telah direndahkan di bawah malaikat-malaikat. Tetapi oleh derita kematiannya, ia telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan berkat kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua orang. Memang sesuai dengan keadaan Allah, Allah menjadikan segala sesuatu bagi dirinya.
dan mengantar banyak orang kepada kemuliaan. Maka sudah sepatutnya ia pun menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Dia yang menguduskan mereka dan mereka yang dikuduskan, semua berasal dari yang satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebutkan mereka saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Tuhan bersamamu. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan manusia. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata kepada mereka, justru karena kekerasan hatimulah, maka Musa menulis perintah itu untukmu. Padahal pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika sudah tiba di rumah, para murid bertanya lagi tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berzina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah
seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Bacaan hari Minggu ini sangat menarik untuk kita semua, khususnya yang sudah hidup berkeluarga. Mungkin sampai sekarang umat bertanya, hidup berkeluarga itu apa? Hidup berkeluarga yaitu seorang pria dan seorang wanita yang hidup bersama-sama. Jadi seorang pria yang tidak hidup bersama-sama belum hidup berkeluarga, masih bujang atau bujing, atau sudah hidup berkeluarga, janda. Duda mau bilang apa Kak? Duda, kalau kami bujang, ya. Itu hidup berkeluarga. Hidup berkeluarga berarti dalam pengertian Gereja Katolik, hidup pria dan wanita dalam satu hidup bersama untuk mencapai tujuan yang mau dicapai, yaitu untuk kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan untuk keselamatan. Di mana dalam hidup berkeluarga ini ada dua pengesahan, yaitu pengesahan dari gereja dan pengesahan dari pemerintah, yaitu pencatatan sipil. Nah, hidup berkeluarga ada model. Sekarang ada hidup berkeluarga yang sudah sah, berarti sudah menikah gereja dan sudah lanjut dicatat di dalam pencatatan sipil. Semoga bagi yang baru mungkin sah secara gereja ini harus dicatat supaya diakui oleh pemerintah. Sebab sekarang dalam perkawinan sekarang, dalam undang-undang perkawinan tidak lagi bahwa catatan sipil baru gereja. Sekarang wajib, yaitu lewat instansi rohani atau instansi adat, gereja, baru sesudah itu dicatat. Kalau dulu biar belum diberkati, sopi catat lebih dulu di catatan sipil. Sekarang tidak berlaku lagi, baca undang-undang perkawinan. Dan sekarang untuk syarat perkawinan, dan harus umat juga tahu bahwa untuk anak-anak kita yaitu harus umur 19 tahun ke atas. Kalau dulu 17 tahun. Tapi kalau masih di bawah 19 harus lewat pengadilan, pengesahan pengadilan. Bapak izin kalian anak itu. Dan juga mau disampaikan bahwa siapa yang sudah hidup berkeluarga belum sah secara pemerintah siap diborgol kalau dilaporkan atau melaporkan diri. Itu hati-hati. Kalau ada aturan anak-anak yang mulai hidup berkeluarga, mulai sama-sama tidak sah, kong dilaporkan, maka siap untuk diborgol. Kurang lebih hukumannya ya tergantung kasusnya. Ini orang pandang enteng karena mungkin umat belum tahu tentang hukum perkawinan. Jadi hati-hati. Orang juga sebagai warga negara, warga gereja, tetapi juga sebagai warga negara. Untuk itu baku bilang, toh kalau ada orang anak-anak yang mulai hidup berkeluarga belum sah atau masih kumpul kebo, cepat diselesaikan. Atau anak kasih pisah dulu, urus dulu, atau tunggu umur, atau cepat diselesaikan lewat pengadilan. Ya, sekarang undang-undang perkawinan cukup ketat.
Nah, sekarang menyangkut hidup berkeluarga dalam gereja atau agama Katolik. Mungkin umat sampai bertanya, sampai sekarang ini bertanya, pastor, kenapa orang-orang Katolik dikatakan bahwa tidak boleh cerai kalau sekawin? Mar, kenapa sampai tamang, tapi keluarga lain? Mungkin uskup sendiri yang berkati, kenapa sekarang sudah diberkati ulang? Bahkan mungkin yang bertanya, kenapa pemerintah boleh menceraikan? Menjadi pergumulan bagi orang umat Katolik. Bahkan menjadi pertanyaan, bahkan menjadi masalah. Bahkan mulai begini, pastor, dia boleh, DP keluarga boleh, kenapa tapi keluarga ini boleh cerai atau ini boleh kawin ulang? Nah, untuk itu memang cukup panjang, tetapi sedikit saya menjawab supaya pergumulan gejolak umat dapat dijawab meskipun secara singkat. Nanti berikut bagi keluarga-keluarga yang merasa begitu boleh bertemu dengan pastor untuk meminta penjelasan dan meminta supaya diteguhkan. Nah, prinsip gereja Katolik bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah dalam hidup berkeluarga tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka suka Anda diceraikan, jangan kawin gereja Katolik. Tetapi kalau Anda kawin gereja Katolik, maka prinsip ini dari dulu, sekarang, bahkan zaman Yesus, sekarang dan sampai selama-lamanya tetap dipertahankan oleh gereja Katolik. Mungkin umat bertanya, apa alasannya? Alasannya yaitu secara teologis, bahwa Anda yang berjanji kepada Tuhan, masa pastor Alok mau kasih cerai pak kamu? Nanti kalau salah pastor Alok secerai, kita yang masuk surga kok tuh pasangan ini yang senang. Bisa dapat dorang. Kalau suka cerai, silahkan, nggak masalah. Tetapi jangan minta bahwa gereja Katolik akan menceraikan. Karena Yesus sendiri mengatakan, karena apa? Anda ketika maju dalam perkawinan di atas kitab suci dan wakil Tuhan yang diwakili menjadi saksi Tuhan mewakili Tuhan berjanji, Allah, saya berjanji kepadamu Allah untuk hidup untung maupun malang, suka maupun duka sampai akhir hidupku. Wah, jadi Anda yang berjanji. Jangan datang minta ke pastor Alo atau gereja atau pastor ini, pastor kasih cerai, nggak bisa. Minta langsung Pak Tuhan, mati kompi minta. Itu prinsip kenapa gereja Katolik tetap mengatakan dalam gereja Katolik tidak ada perceraian. Dan juga secara sosiologis, gereja Katolik sangat menghargai harkat martabat manusia. Masa cuma kawin begitu serta so biasa so nyanak mungkin tidak senang so mesti biar, itu memang penghujatan terhadap harkat seorang apalagi wanita-wanita kan cuma di madu berhenti doang. Gereja menghargai. Masa serta pesadap iyo serta itu semua lari akan berontak untuk wanita atau sebaliknya pria. Harkat martabat manusia dihormati oleh gereja. Ya, bukan cuma kawin kontrak. Oh, saya mau kawin kamu, kalau kamu masih cantik, pokoknya oke. Mau hidup bersama-sama. Masa setelah besai, selamat tinggal. Weh, apa itu? Para wanita suka begitu. Suka. Paling nggak ada wanita yang suka begitu. Kita mau kawin dengan anak kalau pokoknya ngana masih kasih senang pak kita, masih kasih doi, markan anak berhenti jo. Bapak-bapak ingat, mungkin orang belum terpikir waktu atau saat perkawinan karena kurang pikir-pikir tuh malam pengantin dengan tuh pesta. Mar ketika Anda maju, Anda sendiri bahkan pastor katakan so siap.
Bahkan ada yang bercucuran air mata, "Halo, saya mencintaimu." Ingat, Anda pertanggungjawabkan hal itu kepada Tuhan. Kapan Tuhan mau pertanggungjawabkan? Tunggu. Sehingga gereja Katolik biar Anda datang untuk minta pastor ceraikan, enggak, minta cerai langsung pada Tuhan. Dan juga secara biblis dikatakan, Yesus sendiri mengatakan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah jangan diceraikan oleh manusia. Bukan pastor Alo yang bilang atau gereja yang bilang, Yesus sendiri yang bilang. Bahkan orang katakan Musa kasih izin, ya karena kamu minta, maka Tuhan tidak mengizinkan hal itu. Karena untuk apa? Karena untuk keselamatan. Karena apa? Pemikiran bahwa orang harus menghargai harkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita manusia. Cukup jelas alasan kenapa gereja tidak bisa mengatakan penceraian. Mungkin sampai sekarang ada umat bang, apa pastor dong? Ada orang umat Katolik yang bahkan mungkin paus sendiri yang kasih kawin atau uskup yang sekawin, so kawin kedua kali. Nah, dalam gereja Katolik cuma mengakui pembatalan nikah, yaitu mengatakan bahwa perkawinan dari Alo dan Ola yang terjadi 10 tahun yang lalu nanda sah, cuma bohong-bohongan sampai dibatalkan hari ini. Itu pembatalan. Ada beberapa alasan bahwa perkawinan bisa dibatalkan. Untuk itu menjawab juga untuk keluarga yang so miring-miring atau so itu bisa dibatalkan asal datang menghadap pastor. Marling kali tukang instan kasih masuk surat tang hari ini minggu depan so bilang pastor, so ada tuh surat pembatalan, habis itu meragu pikawin di tempat lain, silakan. Gereja kami para pastor hanya membantu kalau ada umat ada permasalahan keluarga, tentunya masing-masing, tidak perlu disampaikan di sini. Masing-masing keluarga ada masalah sehingga hidup berkeluarga mereka mungkin so setengah-setengah, bahkan memang so bubar. Mungkin yang setengah-setengah so pisah meja yaitu satu tidur di sebelah, satu tidur di sebelah, satu makan di dapur, satu makan di muka. Pisah meja, pisah ranjang yaitu satu rumah. Satu so pulang pa DP orang tua, satu so pulang pa DP orang tua juga. Itu pisah meja, pisah ranjang. Tapi kesahan perkawinan tetap ada. Sebelum dinyatakan batal, tapi ada orang keluarga-keluarga yang mengajukan permohonan pembatalan sampai sekarang 10-an tahun yang nak keluar karena nak bisa. Ada banyak alasan yang bisa membatalkan atau mengatakan bahwa perkawinan yang terjadi 10 tahun lalu atau kemarin batal. Salah satunya yaitu karena si basudara dekat. Kemudian bahwa pernah kawin di luar negeri atau di tempat lain, datang balapor pak pastor, karena pastor cepat-cepat kasih kawin, yang nak selidiki ternyata pernah kawin. Serta sekarang udah tahu bisa diajukan penyelidikan untuk pembatalan itu. Dan banyak lagi nanti kalau ada orang yang bermasalah itu datang pak pastor baca cerita baik-baik. Jangan karena kecewa mau cepat-cepat kawin kong, ya itu boleh diproses ya. Karena misalnya juga bahwa seks tinggi di mana-mana dia so ada anak-anak pun datang ini so istri calon istri ke-100 ya ampun. Nggak dapat tahu. Setelah 10 tahun kemudian dapat tahu kutek di mana-mana dia so hidup bersama-sama tuh sekarang tuh. Nah itu. Jadi banyak hal yang pada suatu khusus perkawinan disampaikan kepada Bapak Ibu untuk menjawab problema akan umat yang mengatakan siapa sekarang boleh. Nah, kematian juga membatalkan perkawinan yang terjadi. Dengan mati berarti bahwa perkawinan yang terjadi mungkin 10 tahun, 20 tahun atau 60 tahun batal. Sehingga kalau mau hidup berkeluarga yang baru silakan. Kalau masih suka markasnya mau ya apa boleh buat sesuai dengan janji. Jadi itu
hal-hal yang perlu diperhatikan sehingga umat kalau ada permasalahan perkawinan tolong jangan kecewa, datang dengan penuh kerendahan hati mengakui, dan kami para pastor yang ditugaskan untuk membantu bahkan memproses kalau bisa diproses. Itu yang terjadi supaya orang hidup berkeluarga mendapat kepastian hukum, kepastian juga rohani untuk kehidupan kita. Dan akhirnya sebelum saya mengakhiri akan hal ini, maka saya mengingatkan kepada Bapak Ibu tentang janji perkawinan yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Ada 3 janji, yaitu apa? Pertama, ingat baik-baik atau selupa semua. Halo, saya apa? Mau mencintai Ola seumur apa? Mereka dong sudah putar seumur hidupnya sehingga dia secepat mati ke kawin ulang. Padahal berjanji seumur hidup. Jadi usahakan kita mati lebih dulu. Ini dong sebang, lengkal dong udah rubah. Saya berjanji mencintaimu Ola seumur hidupmu. Oh salah itu. Setelah baru 1 hari so pasti udah suka kasih racun. Nah itu bahaya. Kalau mencintai seumur hidupku, berarti saya berusaha bahwa saya mencintai, berusaha dia suka duka orang itu. Kedua, so lupa bahwa keturunan. So itu kita bilang kepada keluarga, siapa suruh kawin, kalau perlu cari banyak keturunan. Sekarang berapa anak? 1. Pastor bilang tambah. Aduh pastor super, ya kampung memang. Siapa suruh kawin? Kalau mau sibuk dengan anak jangan kawin. Cari. Karena apa? Untuk apa? Mendidik anak dan keturunan. Kalau nggak dapat anak secara biologis, saya siap diangkat anak asal pengadilan. Dan cuma anak piara. Oh nah, siapa yang ada anak sini siap angkat anak bagi kita. Sunat dek mau ongkos. Wajib. Jadi kepada keluarga-keluarga yang tidak ada anak biologis wajib mengangkat anak secara hukum demi kelanjutan keturunan Anda. Dan turun rumah pikir itu apa? Mesti apa keturunan biologis? Keturunan hukum juga sah sama dengan keturunan biologis. Ya, sehingga besok-besok sama pastor seberapa tahun? 50 tahun berkeluarga ada anak belum? Oh salah itu. Dapat janji. Dan ketiga yaitu untuk apa? Memperhatikan keturunan. Didik tuh anak baik-baik. Cuma 3, 1 papancuri, 1 pamabo, 1 apa? Panggugel, ya ampun. Bangga orang-orang tua dulu. Kami ada 9 keturunan, tak baik-baik. Orang tua bangga. Mas sekarang ya karena tidak dididik, didampingi, orang siapa suruh kawin? Kawin untuk anak, bukan untuk diri sendiri. Mama dan papa tak baik-baik. Tu anting-anting suka sana kamari, so ada motor besar, martu anak dapat dengar. Apalagi kongsi sekolah. Kapan anak sekolah? Marlia, so ada motor kredit. Sekolah datang minta bantuan pesor, minta mau apa biaya beasiswa, boleh no? Datang. Minta, so ada motor kredit, auto kredit, orang kredit lagi, ya ampun. Bagaimana tuh keturunan mau jadi? Jadi ini mohon perhatikan demi untuk kelangsungan keluarga Katolik yang baik. Kita berdoa, kita juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang jadi ada permasalahan. Mari orang berdoa supaya diberikan kesadaran, dan toh kalau ada permasalahan boleh menghubungi kami para pastor untuk mendampingi kehidupan keluarga, khususnya untuk status kehidupan keluarga mereka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita
baharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra Yang Tunggal Tuhan kita, yang dikasih oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menjadi persusaan dalam pernyataan Yesus Kristus, disalibkan maka termakan kami, yang turut ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dan dipersembahkan kepada Bapa Maha Kuasa, dan siti akan datang di pengadilan hidup dan mati. Kupercayakan Roh Kudus mengucap Katolik yang kudus, disekutukan para kudus, pengampun dan dosa, bangkitan badan, hidup yang kekal. umat yang terkasih, mari kita sampaikan wujud doa permohonan kita. Tuhan telah menyatakan bahwa Ia selalu mendampingi kita, maka kita tak perlu takut dengan segala kebaikannya. Ia akan membantu kita. Maka marilah kita berdoa kepadanya, dan setiap doa umat menjawab, Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para rasul awam yang mengabdikan diri pada karya penyelamatan, semoga Allah Bapa menjiwai para rasul awam dengan semangat Injil yang sejati. Marilah kita berdoa, ya Tuhan, bagi para muda-mudi, semoga Allah membimbing dan meneguhkan iman para muda-mudi, sehingga semakin meresaplah rasa tanggung jawab mereka. Marilah kita berdoa, ya bagi keluarga-keluarga yang terpecah belah keturunannya, semoga Allah Bapa mendampingi keluarga-keluarga yang terancam bahaya, agar suami dan istri dengan tekun tetap mengusahakan kembalinya saling kepercayaan. Marilah kita berdoa, ya bagi semua keluarga yang ada di sini. Semoga Allah Bapa memberkati keluarga-keluarga yang hadir di sini, agar makin hari makin berkembang cinta dan kasih setia mereka, serta sepanjang hidup belajar saling membahagiakan dalam hal-hal kecil. Marilah kita berdoa, mari kita sampaikan wujud doa permohonan kita masing-masing dalam hati dan secara khusus bersama penyelenggara misa wilayah rohani Santo Yohanes Rasul Penginjil, bersyukur atas segala rahmat berkat dan mohon berkat untuk pengurus dan anggota umatnya. Juga bersama dengan keluarga Rampengan Tambahani, bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Bersama dengan keluarga dari anak Samuel Ignatius, bersyukur atas ulang tahun dari Samuel Ignatius Ratu yang ke-8. Kiranya Tuhan memberkati akan anak ini, semoga yang menjadi kebanggaan keluarga gereja dan masyarakat. Bersama dengan keluarga Nur Singgi Taweru, bersyukur atas rahmat berkat yang dialami oleh keluarga, khususnya ulang tahun dari Bapak Obi Nur Singgi yang ke-36 pada hari ini.
Kiranya Tuhan memberkati bapak keluarga ini agar supaya dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik dalam kehidupan berkeluarga, dan semoga keluarga diberkati. Dan akhirnya bersama dengan keluarga Worek Legi bersyukur atas ketambahan usia dari Ibu Amelia Legi yang ke-40. Semoga Tuhan memberkatinya, memberkati segala rencana usahanya dan keluarga. Marilah kita berdoa, ya Allah Bapa kami bersama, terimalah apa yang tersimpan dalam hati kami, dan berikanlah demi kemurahan-Mu hati-Mu segala yang kami perlukan untuk mengubah dunia ini menjadi kerajaan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu persembahan Mara Bakti nomor 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cinta-Mu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesangan bagulana, kini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Mara Bakti nomor 229. Terimalah Tuhan Tuhanku yang ku persembahkan padamu, roti dan anggur warnanya, cinta
Marabakti nomor 234 234. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan roti dan anggur lambat, usaha kami. Terimalah Tuhan kurban umat-Mu, segala suka duka, segala hasil karya, semua bagi Tuhan kami serahkan. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, teguhkanlah dalam roti dan anggur ini perjanjian-Mu dengan kami, dan jadikanlah kami pembina kebahagiaan bersama demi Yesus saudara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita siapkan doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahkan kami selalu dan manapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebagaimana dengan pengantaran putra-Mu terkasih, Engkau menciptakan umat manusia, demikian pula Engkau membarunya dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah seluruh alam ciptaan mengabdi Engkau, semua yang tertabus memuji-Mu, dan segala orang kudus-Mu sehati melurkan Dikau. Kami pun bersama semua malaikat memasukkan Dikau dengan pujian yang indah tanpa hentinya, seraya bernyanyi. 255. Kudus, kudus, kudus Allah, segala isi surga dan bumi menyembah Dikau. Hosana, Hosana.
surga. Terberkati yang datang atas nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Tuhan Raja Malaikat, Hosana bagi nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Dalam warta paroki, agunglah misteri iman kita, Selamatkanlah kami karena salib kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala
masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki seperti kami mengampuni yang bersalah. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang menjadi kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita memberikan salam damai satu sama lain. Mana Bakti nomor 276. Menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan. Tubuh dan darah Kristus. Mana Bakti nomor 282. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala
jaganya jiwa ragaku hingga tak berdaya. Mara Bakti 2. Jadi untuk sekami tolong
termasuk PPA gabung remaja. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, baharuilah hidup kami berkat daya Roh Kudus-Mu, dan anugerahilah kami rasa kebersamaan dan keterikatan pada umat manusia dan para bangsa. Jadikanlah dunia baik sebagaimana Kau kehendaki pada awal mulanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Beberapa penyampaian kerjani. Terima kasih kepada kita semua yang hadir, penyelenggara, lektor, PPA, penjaga umat, penjaga pintu gerbang atau misalnya tata laksana, kemudian security dan komsos yang menyiarkan langsung untuk misa kita ini. Organis Kantores, cuma diingat bahwa kalau tidak salah dalam puji syukur selama bulan Oktober misa raya 2. Tadi entah misa apa. Jadi diingatkan kembali supaya yang jadi kalau nggak salah misa raya 2 orang akan sepanjang bulan Oktober dinyanyikan. Jadi penyelenggara baik wilayah rohani, kelompok kategorial, ada pertemuan belajar itu misa raya 2 supaya orang nyanyikan bersama-sama, kecuali ada perubahan ya itu. Jadi makasih banyak. Kedua, saya atas nama pribadi sebagai pastor rekan mengucapkan terima kasih banyak untuk umat yang sudah mendoakan saya, mendukung secara materi, ada yang bawa makang, ada yang kasih doi dan sebagainya. Ada yang mendoakan
Jadi itu makasih banyak umat dan semua puas. Biarpun ada yang sudah datang tengah malam masih dapat makan, ada yang datang jam 2, jam 3, ya begitulah. Jadi seperti yang sudah diatur oleh Dewan Pastoral Paroki. Makasih banyak Dewan Pastoral Paroki sebab pengalaman orang bikin acara 1 kali siang serta datang tamu malam Senin tahu pastor mesti makan apa pada orang karena sudah pulang semua. Jadi itu berjalan dengan baik. Jadi bagus. Sudah ditata lapang wilayah rohani pagi, lapang wilayah rohani malam untuk open house. Itu dan ketiga sebagai amanat untuk umat dalam hidup perkawinan. Sekarang banyak umat bertanya, pastor, kita so pisah dengan tapi pasangan. Tapi pasangan so ada hidup berkeluarga baru atau kumpul kebo belum sah. Kong kita yang sekarang masih sendiri bagaimana? Maka datanglah kepada pastor berbicara dan mungkin akan diberikan dispensasi sambut tetap bagi yang belum hidup berkeluarga baru. Itu berarti mungkin akan mengaku dosa, kemudian dia yang belum hidup berkeluarga baru, yang sudah hidup berkeluarga baru dapat sanksi gereja. Untuk itu kepada pimpinan wilayah rohani, tolong memperhatikan, pastornya nak tahu. Biasanya dulu selalu seksi liturgi katakan hal itu. Untuk itu sampaikan supaya jangan pastor turut berdosa. Tetapi bagi pasangan yang masih single, mungkin hidup berkeluarga pisah meja pisah ranjang, tidak apa-apa, tidak ada bermasalah. Tetapi ketika sudah hidup berkeluarga baru pasangan, dialah yang mendapat sanksi. Untuk itu mungkin ada keluarga-keluarga di sini yang bingo-bingo datang kepada pastor untuk bicara. Yang penting dia belum hidup berkeluarga yang kedua atau kumpul kebo yang kedua. Itu sebab banyak yang bilang, pastor, kita bagaimana kan? Ya sudah, bicara dengan pastor. Kalau memang ada itu akan mungkin dia punya ini mengaku dosa, baru minggunya sudah sambut. Asal belum hidup berkeluarga yang baru, masih karena permasalahan keluarga. Nah itu. Kemudian bagi yang ada permasalahan keluarga, kami terbuka untuk memprosesnya. Kami hanya membantu. Yang memutuskan adalah hakim gereja. Sehingga ada yang sudah berproses, tunggu, sabar. Demikian penyampaian menyangkut hal ini. Yang mau kawin-kawin boleh jauh-jauh seboleh melapor mau rencana kawin. Dan mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mara Bakti nomor 308. Bangunlah dan adakanlah, hiduplah Fatimah yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu.
Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Amin.